sejahtera yang mantap kita pagi. Adik-adik semuanya udah siap? Udah mandi? Udah makan? Udah gosok gigi belum? Udah? Kalau udah, kita sama-sama di sini mau mempersiapkan hati kita. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita akan satu pujian. Dengar dia panggilan saya. berdoa, sikap doa yang baik. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan-Mu. Kalau pagi hari ini kami diberi kesempatan satu kali lagi untuk bersama-sama beribadah melalui YouTube. Tuhan berkati supaya ibadah kami dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya adik-adik yang di rumah. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Damai sejahtera yang mantap. Kakak yakin adik-adik di rumah sukacita, semangat ya, udah cantik, udah ganteng. Bersama-sama kita mau beribadah. Oke, kalau begitu kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dalam Yesus kita bersaudara. Kan kita sekeluarga
berharga ya semuanya dalam Yesus. Ada sukacita yang luar biasa. Nah, sama-sama mau senang-senang tentang sukacita, angkat satu pujian, tanda paku di kaki dan tangan. Tepuk tangan ya. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita. Boleh duduk kembali, duduk yang manis. Kita angkat satu pujian, Tuhan pasti sanggup. Jangan berhenti
berdoa lagi. Kakak minta adik-adik ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh sama-sama berdoa dan memuji nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami bisa duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke. Kalau begitu adik-adik boleh duduk. Adik-adik dengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa siapin Alkitabnya ya. Oke, adik-adik, shalom. Suara kakak kedengeran kan? Oke, kalau gitu sekarang adik-adik semuanya udah siap kan? Udah siap mau mendengarkan firman Tuhan, udah duduk manis, udah siapin Alkitabnya? Alkitabnya udah disiapin Alkitab? Oke, minta mama aku mau Alkitab, papa aku mau Alkitab, oke? Nah, adik-adik sebelum firman Tuhan, kakak mau nanya sesuatu deh sama kalian. Adik-adik tahu nggak sih kenapa akhir-akhir ini kita kok di rumah terus ya? Sekolah dari rumah, ibadah sekarang nih ibadah dari rumah, atau mama papa sekarang juga kerja dari rumah. Kenapa ya? Atau belanja juga dari rumah, beli makanan, beli segala macam dari rumah. Adik-adik tahu nggak kenapa? Ya, karena sekarang dunia kita nih, bumi kita di mana kita hidup itu sekarang lagi diserang oleh satu virus yang jahat banget. Virus yang bikin semua orang ketakutan. Semua orang di luar sana tuh ketakutan. Karena virus apa? Ada yang tahu adik-adik? Ya, virus corona. Karena itu sekarang kita semua diam di rumah, nggak kemana-mana, supaya virus coronanya itu tidak jahat sama kita, tidak bikin kita sakit. Makanya adik-adik di rumah dulu sekarang. Nah, adik-adik tahu nggak sih, hari ini bukan cuma adik-adik aja tahu yang ketakutan. Beribu tahun yang lalu ada 3 orang nih ketakutan juga. Ketakutan, kaget, bingung, aduh takut banget. Gimana sih muka takut? Aduh takut. Nah, adik-adik mau denger gak ceritanya? Mau? Boleh? Boleh kakak hari ini cerita? Oke deh kalau gitu. Dahulu kala, beribu tahun yang lalu, ada 3 orang pagi-pagi banget, pagi-pagi banget, waktu langitnya masih gelap, udaranya masih dingin. Nah, 3 orang ini udah siap-siap. Nah, nama 3 orang ini adalah, ada yang tahu? Ya, Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Nah, mereka ini pagi-pagi banget udah siap-siap. Iya, pagi-pagi jam berapa ya kira-kira? Jam 3 pagi atau jam 4 pagi, jam 5 pagi. Adik-adik udah pernah bangun jam segitu? Iya, gelap banget kan langitnya. Begitu juga mereka bertiga nih. Ya, mereka pagi-pagi udah siap-siap. Kak, mereka pagi-pagi ngapain sih pagi-pagi? Ada yang tahu nggak mereka ngapain ya pagi-pagi banget? Di saat orang lain masih tidur, masih ngorok, masih bermimpi, mereka udah siap-siap nih pagi-pagi. Aduh, ayo deh pagi-pagi kita pergi. Nah, mereka pagi-pagi bukan mau pergi ke pasar, bukan mau ke sekolah, bukan. Atau mereka mau berjemur pagi-pagi kayak kalian, bukan juga. Mereka pagi-pagi itu, mereka mau pergi ke kubur di mana Yesus dibaringkan. Nah, kita simak ya ceritanya. Ayo nih keburu telat yuk, cepet-cepet yuk, kita harus pergi nih sekarang ke gua, ke kubur Yesus. Oh iya, ayo cepet yuk sekarang. Akhirnya mereka bertiga nih, Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus pergi. Yuk kita pergi yuk. Yuk, ayo hati-hati. Ayo lewat sini. Sana yuk, bentar lagi yuk, 5 menit lagi sampai.
Nah, adik-adik, ternyata pada saat mereka sudah sampai di kubur Yesus, mereka ketakutan, ketakutan, bingung, kaget. Udah gimana nih? Hah? Waduh, kok kuburnya udah kebuka? Jadi kuburnya tuh gede banget, ada batu. Nah, batunya udah kebuka, udah digulingin. Siapa yang gulingin ya? Adik-adik tahu nggak yang gulingin siapa? Jangan-jangan kalian lagi. Tadi pagi ya, kalian tadi pagi bangun subuh-subuh ya ke kubur Yesus ya? Oh enggak ya? Aduh, gimana nih mereka bertiga? Maria Magdalena, Yohanes sama Maria Ibu Yohanes bingung. Aduh aku takut banget. Kenapa? Karena kuburnya udah terbuka. Nah, akhirnya mereka pelan-pelan masuk deh ke dalam. Ya udah deh, kalau gitu kita masuk aja yuk ke dalam. Iya deh, yuk kita cek. Siapa tahu di dalam Yesus masih ada. Yaudah deh. Apa? Aduh, ternyata di dalam kuburnya juga kosong. Kosong? Hah? Kemana ya? Aduh, siapa ya yang ngambil Tuhan Yesus? Masa Tuhan Yesus diambil orang? Masa kuburnya kosong? Nah, adik-adik, mereka juga ketakutan. Mereka sangat ketakutan karena di dalam kubur tersebut udah nggak ada Tuhan Yesus. Lalu tiba-tiba di saat mereka ketakutan, tiba-tiba nih adik-adik, mereka melihat dua orang di depan kubur tersebut sangat berkilau, bercahaya ya, terang banget. Mereka bingung. Mau ngapain kalian di sini? Tuhan Yesus sudah tidak ada. Tuhan Yesus sudah bangkit. Waduh, Tuhan Yesus sudah bangkit. Mungkin adik-adik kelas Indria bingung, bangkit apa sih Kak? Nah, adik-adik, maksudnya bangkit itu adalah bangun. Tuhan Yesus itu bangkit dari kematiannya. Nah, adik-adik tahu kan kemarin kita sudah beribadah, kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus disalibkan. Lalu Tuhan Yesus kan dikubur. Dan pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Masa sih Kak? Kakak bohong ya? Masa bangkit sih? Mana kali bangkit? Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama buka di Lukas 24 ayat 5, 6, dan 7 ya. Kita mau sama-sama cari tahu emang beneran bangkit ya Tuhan Yesus. Kayaknya Kak Sera bohong deh. Nah, yaudah, kalau gitu kita sama-sama buka, minta tolong mama atau lewat handphone mungkin kali ya. Bisa kalau dual screen. Kita buka Lukas 24 ayat 5, 6, dan 7. Yang sudah katakan amin. Oke, amin ya. Kakak bacain ya buat kalian. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga." Betul ya. Jadi kita semua udah tahu kan di Alkitab ditulis kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, mungkin adik-adik ada yang bertanya atau yang bingung, terus kalau Tuhan Yesus bangkit kenapa Kak? Emangnya kenapa sih Kak? Nah, adik-adik, sebelumnya Kakak mau kasih tahu dulu. Kita ini semuanya di sini, Kak Sera, Kak Yoper, Kak Daniel, semua orang itu berdosa. Dosa itu apa Kak? Dosa itu adalah perbuatan yang gak disukain sama Tuhan Yesus, yang jahat, yang bikin Tuhan Yesus sedih dan marah. Nah, contohnya, misalnya kalian itu suka berbohong, itu dosa. Kalian suka pukul kakaknya, dosa. Kalian suka cubit-cubit adeknya, dosa. Atau kalian diam-diam makan permen sampai nggak diketahui mama papa, itu juga dosa. Atau mungkin buat adik-adik kelas Maldia dan Tunas Remaja,
menyontek. Nah, kan lagi sekolah dari rumah nih. Kalau kita nyontek aja deh ngerjain tugasnya, itu dosa. Atau kalian suka membuli teman di sekolah, dosa. Atau juga kalian suka mengejek atau suka milih-milih teman, itu juga dosa. Dan adik-adik, kakak mau kasih tahu kalian sesuatu, kalau dosa itu upahnya ya adalah maut, adalah kematian. Seharusnya nih kita dihukum nih sekarang karena kita udah berdosa. Tapi karena Tuhan Yesus sayang banget, sayang banget sama kita, Tuhan Yesus mengasihi kita, makanya Tuhan Yesus mau disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi terus kenapa Tuhan Yesus bangkit? Itu artinya Tuhan Yesus sudah menang melawan maut, sudah menang dari kuasa-kuasa yang jahat untuk menebus dosa kakak dan adik-adik. Mengerti ya? Oke? Ngerti kan kalian bahwa Tuhan Yesus apa? Sayang banget, sayang banget sama kalian. Makanya Tuhan Yesus mau menebus dosa kalian. Oke? Mengerti kan cerita kakak hari ini? Singkat aja, sebentar aja, karena kakak percaya adik-adik juga sudah mengerti maksud ceritanya. Oke? Kalau begitu, sebelum kakak tutup ibadah ini, kakak mau ajak adik-adik semua, sekali lagi kita sama-sama mau bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku sayang banget sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, makasih ya udah rela mati buat aku untuk menebus dosa aku. Tuhan Yesus, aku mau deh mengasihi Tuhan Yesus ya. Sebentar aja kita sama-sama mau nyanyi lagi lagu sebelum firman tadi untuk mengungkapkan rasa sayang kita sama Tuhan Yesus, oke? Oke. Kita angkat lagi satu pujian, Ku Cinta Yesus. Yesus
sedang berjuang untuk melawan virus corona. Tuhan Yesus berkati kami, berikan kami kesehatan dan kekuatan supaya kami bisa melewati semua ini tanpa pulang sekalipun. Kami percaya Tuhan Yesus memberikan kami kesehatan. Kami percaya Tuhan Yesus memberikan kami kekuatan, bukan ketakutan untuk melewati semua ini. Tuhan Yesus, kami mohon ampun kalau ada hal-hal atau perilaku kami yang membuat Tuhan Yesus sedih. Kami mohon ampun ya Tuhan. Kami mohon ampun kalau kami sudah menyakiti hati Tuhan. Bapak, hari ini juga kami mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Satu-satunya Tuhan yang bisa menyelamatkan kami. Terima kasih Bapak, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah ibadah hari ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Kakak juga mau mengingatkan bagi adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kita. Adik-adik bisa bilang ke mama papa, aku mau kasih persembahan ya. Bisa kirim melalui ke rekening di bawah nih, di bawah ada ya. Bilang ke mama papa aku mau kasih persembahan bareng mama papa ke nomor rekening ada di bawah 5230191699 ya. Kalau lupa bisa cek di grup juga ya, di grup WA kan ada nomor rekeningnya. Oke, kalau gitu kita menutup ibadah kita. Nanti pada Pak Gembala mau doa berkat, boleh nyanyi satu lagu Kak? Kakak satu pujian, terima kasih Yesusku. Adik-adik, kita akan tutup ibadah anak dan kita berjumpa kembali minggu depan dalam ibadah streaming pukul berapa? Pukul 9 pagi ya. Jadi sudah harus bangun pagi. Kalau hari minggu depan kita ada streaming lagi pukul 9 pagi. Nah, bagi adik-adik yang ingin memberkati, bisa nanti minta tolong papa mama untuk transfer di rekening Gereja Betel Indonesia Batu Penjuru, Perasim di Bank BCA 5230191699 ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita. Yuk kita bersatu di dalam doa. Kita ambil sikap berdoa. Bapak, kami bersyukur buat ibadah pagi hari ini, ibadah anak di Abi Perasim. Tuhan, biarlah setiap apapun yang kami persembahkan buat Tuhan itu menyenangkan Tuhan dan memberkati adik-adik yang ada di rumah. Hamba sebagai gembala, Bapak Gembala, berdoa buat adik-adik yang hari ini menonton, melihat siaran ini dimanapun mereka berada, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Engkau sudah bangkit 2000 tahun yang lalu dan sekarang kami terima kuasa kebangkitan Tuhan. Memberkati adik-adik saat ini yang menonton dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk terus belajar dan diberkati dengan firman Tuhan. Kami percaya kehidupan adik-adik
makin hari makin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya sudah diberkati, berkata amin. Saya kembalikan kepada saudara. Terima kasih adik-adik sudah menonton live stream hari ini. Terima kasih adik-adik sudah bangun pagi untuk beribadah bersama kita. Untuk minggu depan akan ada live stream lagi, adik-adik tetap ibadah ya.